Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan. Sekaligus informasi terbaru seputar manga Baku Hantam Tokyo Revengers. Biasanya, walaupun chapter 251 kemarin sangat singkat sekali, dan lebih dari separuh halamannya hanya berisikan tentang drama dan romansa dari beberapa karakternya, namun jujur banyak sekali informasi menarik yang keluar dalam satu chapter sekaligus. Mulai dari pertarungan yang sangat tidak disangka-sangka, yaitu duel antara Haruki Hayashida melawan Sano Manjiro, sampai dengan kemungkinan pemberontakan dan pengkhianatan selanjutnya dari geng Kantomanji. Oleh karena itu, bagi kalian yang belum baca secara langsung manganya, Oji-san sarankan kalian nonton atau baca sendiri dulu ya, karena sudah jelas video ini akan berisikan banyak sekali potongan cerita dari chapter 251. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Kita mulai dari topik yang pertama. Manga Tokyo Revengers chapter 251 kemarin mendapatkan halaman berwarna pada cover bagian depan majalahnya. Di mana pada cover ini terlihat penampilan terbaru dari Maiki versi Bonten dengan mata berwarna merahnya dan juga Takemichi versi Bonten dengan mata berwarna hijaunya. Setelah 1 tahun berlalu sejak arc Bonten selesai, entah kenapa di penghujung cerita ini Ken Wakui kembali menampilkan Maiki versi Bonten kepada kita semua. Apakah ini sebuah pertanda bahwa Maiki versi kejam akan kembali menunjukkan taringnya dalam waktu dekat ini? Hebatnya momen ini sangat pas sekali dengan kehadiran Pachin yang datang menantang Maiki berduel 1 lawan 1. Tentu saja hal ini mengingatkan kami kembali kepada Kakucho, yang pada perang sebelumnya berhasil membangkitkan kekuatan dark impulsif milik Maiki saat Kakucho nekat menantang Maiki bertarung. Oh iya, selain cover berwarna di bagian depan itu, ternyata halaman pertama chapter 251 juga diisi dengan lead panel full color. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat sendiri aja ya gambar berikut. Jika sebelumnya geng Tokyo Manji yang digambar dengan pose dan penampilan seperti ini, sekarang giliran geng Kantomanji yang mendapatkan perlakuan sama dari Ken Wakui. Menariknya, jika kita zoom gambar dari Sujihanma, ternyata di momen ini hanya Sujihanma sajalah satu-satunya orang yang menoleh ke sebelah kiri. Hal ini sangat mirip sekali dengan gambar official art terbaru dari Ken Wakui dalam perayaan 1 juta followers akun Twitter resminya. Di mana pada gambar ini, giliran Hanagaki Takemichi yang menoleh ke sebelah kiri juga. Entah siapa yang mereka lihat di sini, dan entah apa maksud dari kesamaan antara Takemichi dan juga Sujihanma. Banyak sekali kemungkinan yang muncul dari kesamaan gambar mereka berdua dalam gambar Ken Wakui yang dibuat dan diterbitkan dalam waktu yang relatif berdekatan itu. Pertanyaannya, mungkinkah Hanma mempunyai kekuatan yang sama dengan Takemichi juga, yaitu kekuatan time leaper atau melintasi waktu? Rasa penasaran di atas bukanlah tanpa alasan, karena dalam dialog yang muncul pada chapter 251 kemarin, Maiki secara tegas memerintahkan dan juga menunjuk Hanma sebagai orang yang harus membersihkan atau memperbaiki semua kekacauan dan juga kekalahan dari geng Kantomanji pada perang besar kali ini. Tidak hanya itu, di panel selanjutnya Hanma pun juga berkata, "Yo, the survivor of death?" Yang artinya jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah, "Hei kalian para penyintas kematian." Atau simpelnya orang yang berhasil bertahan dan lolos dari kematian. Walaupun awalnya kami sempat ragu bahwa yang dibicarakan oleh Hanma ini adalah tentang semua hal dan kematian yang terjadi di masa depan, namun setelah chapter resminya terbit dan terjemahan versi akuratnya keluar, sekarang semua keraguan tersebut pun seketika menghilang. Jelas sekali yang dimaksud Hanma di sini bukanlah tentang mereka yang berhasil selamat dari kematian karena bertarung melawan para mantan eksekutif anggota geng Yokohama Tenjiku seperti Mochi, Sion, serta Ran dan juga Rindo Etani. Melainkan sebuah kematian yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Atau dalam kasus Hanma ini adalah kematian yang sudah pernah terjadi di masa depan pada garis waktu lainnya. Karena faktanya mau bagaimanapun, Mochi, Ran, Rindo, dan Sion tidak akan pernah bertarung dengan tujuan untuk membunuh para lawannya. Jadi sangat mustahil sekali jika semua hal tersebut sampai terjadi pada perang besar kali ini. Berdasarkan terjemahan versi Jepang atau versi aslinya langsung, maka sudah sangat jelas sekali bahwa yang dimaksud oleh Hanma di sini adalah kematian dari keempat orang anggota Toman yang ada di masa depan. Bagi kalian yang lupa atau belum tahu, Oji-san jelaskan sekalian ya mengenai apa saja penyebab kematian dari Akun, Chifuyu, Hakai, dan juga Mitsuya di masa depan. Kita mulai dari Akun. Hampir di setiap masa depan, Akun selalu mati dengan cara yang sama,
yaitu antara bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung atau bunuh diri dengan cara menabrakkan mobilnya sendiri ke arah Tachibana Hina hingga meledak. Selanjutnya Hakai. Di masa depan dia mati dengan cara yang selalu sama, yaitu dengan dibakar hidup-hidup oleh Sano Manjiro alias Maiki. Yang ketiga adalah Mitsuya. Jika dalam urusan bertarung mungkin hanya sedikit saja orang yang mampu membuat Mitsuya terluka parah apalagi sampai terbunuh. Namun beda urusannya jika orang yang harus dia lawan adalah Sano Manjiro. Dalam manga Baku Hantam ini diketahui bahwa Mitsuya mati karena harus menukar atau mengorbankan nyawanya sendiri demi Hanagaki Takemichi. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas pada arc Black Dragons, di mana pada salah satu chapternya diceritakan bahwa Draken dan Mitsuya terlihat memohon kepada Maiki untuk tidak menyentuh Hanagaki Takemichi. Sebagai gantinya, Maiki pun membunuh Draken dan Mitsuya dengan cara menembaknya. Kemudian yang terakhir adalah Chifuyu. Jika dibandingkan dengan karakter lain yang ada di dalam manga Baku Hantam ini, hanya Chifuyu saja yang memiliki cara mati yang selalu berbeda dalam setiap garis waktu baru yang telah diperbaiki oleh Hanagaki Takemichi. Di timeline original, Chifuyu mati sebagai seorang detektif yang sedang melakukan penyelidikan terhadap geng Tokyo Manji yang saat itu merupakan organisasi kriminal nomor 1 di seluruh Jepang. Selanjutnya di garis waktu kedua, Chifuyu mati karena ditembak kepalanya oleh Kisaki Teta. Sedangkan pada garis waktu ketiga, Chifuyu lagi-lagi harus mati karena ditembak oleh Sano Manjiro di bagian kepalanya. Aneh banget kan? Padahal Chifuyu merupakan salah satu orang yang selalu diperjuangkan untuk bisa tetap hidup di masa depan oleh Takemichi. Namun tidak peduli seberapa keras Takemichi berjuang, nyatanya sahabatnya sendiri tetap saja berakhir dengan kematian di masa depan. Walaupun dengan cara yang selalu berbeda dan waktunya yang selalu berubah. Berdasarkan kasus dari Chifuyu tersebut, sebenarnya bisa kita tarik sebuah asumsi bahwa pada akhirnya Hanagaki Takemichi tidak akan pernah bisa merubah apapun. Meskipun sudah berjuang sekuat tenaga, namun takdir mutlak tentang kematian sama sekali tidak bisa dia rubah. Ya apapun itu, faktanya di dalam manga Baku Hantam ini tidak ada satupun gambar dari Kenwaku yang tidak memiliki arti di dalamnya. Yang jelas mulai dari sini pasti akan banyak sekali karakter yang akan mati ke depannya. Selain semua di atas, sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita diskusikan bersama. Namun karena ini bukan konten teori, maka Oji-san tidak akan banyak bicara mengenai hal yang sifatnya bukan fakta. Oleh karena itu, nantikan terus ya pembahasan mengenai sebuah opini tentang Hanma yang merupakan seorang time leaper juga pada video selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam Baku Hantam.